بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan yang pertama kali minta dibukakan pintu surga adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali memasukinya daripada umat-umat adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Adapun dalil mengenai perkara ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana awwalu syafi'in fil jannah." Aku adalah pemberi syafaat pertama di surga. Dalam lafaz lainnya, "Ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Subhanallah, berarti surga itu memiliki pintu-pintu yang kita wallahu a'lam enggak tahu betapa besarnya. Yang jelas ada pintu-pintunya. Berapa jumlah pintu surga? Ada 8 pintu surga. Barang siapa yang berkata ketika selesai azan, seorang muadzin azan, dia mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Apa bunyi hadisnya? Kemudian setelah itu dia mengucapkan doa adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, sampai akhir hadis. Berkata Rasulullah, kecuali halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, kecuali akan halal baginya syafaatku kelak di hari kiamat. Kemudian dalam penjelasan lainnya, barang siapa yang berwudu dengan sebenar-benarnya, dia basuh mukanya dan seterusnya, berkata Rasulullah terakhir, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, bukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, menunjukkan surga itu memiliki 8 pintu. Adapun neraka memiliki 7 pintu. Allah menyebutkan dalam kitabnya mulia, laha sab'atu abwab. Neraka memiliki 7 pintu. Surga memiliki 8 pintu. Rasulullah adalah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dalam lafaz lainnya, ati babal jannah yaumul qiyamah fa astaftih. Aku datang minta dibukakan pintu surga. Fa yaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu surga, man anta, siapakah engkau? Fa aqulu Muhammad, aku Muhammad. Bika umirtu la aftahu li ahadin min qablika. Dengan mulah aku diperintahkan agar tidak aku buka pintu ini kepada siapapun juga orang sebelummu. Ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad nabi kita. Beliau pemberi syafaat yang pertama. Ketika orang-orang di padang mahsyar dalam keadaan kebingungan, panas yang terik, tidak tahu mereka di mana akan dicampakkan, ke surga atau neraka, maka Rasulullah yang pertama kali memberikan syafaat untuk dimulai persidangan. Bahkan tidak ada orang yang masuk surga kecuali dengan syafaat Rasulullah. Beliau yang pertama kali meminta dibukakan pintu surga. Ini keutamaan beliau. Wa awwalu man yadkhul jannata minal umami ummatuh. Adapun yang pertama kali masuk surga dari seluruh umat adalah umat beliau. Umat ini, subhanallah, umat Muhammad, kita umat Muhammad. Nas'alullahul jannah, nas'alullahal jannah. Semoga Allah memberikan kepada kita surganya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim,
Nahnul akhirun, kita adalah umat yang paling terakhir datang. Nahnul akhirun, kita adalah umat yang paling terakhir. Setelah kita ini enggak ada umat lain. Tapi al-awwaluna yaumal qiyamah. Tetapi yang pertama kali di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhul jannah. Kita adalah yang pertama kali masuk ke surga. Dalam riwayat lainnya Rasul mengatakan, nahnul akhirun as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita orang yang datang paling terakhir, umat yang datang paling terakhir, tapi yang terdahulu di hari kiamat. Ya, dalam kitab Hadil Arwah disebutkan kita yang terdahulu dalam segala hal. Yang terdahulu melewati sirat, yang terdahulu masuk ke surga, yang terdahulu dihisab, yang terdahulu. Dalam hadis ini menunjukkan nahnul akhirun, kita yang paling terakhir, tapi as-sabiquna yaumul qiyamah, yang terdahulu di hari kiamat. Semua proses kita yang lebih dahulu. Proses hisab, ya, proses melewati sirat, semuanya kita yang terlebih dahulu. Kemudian berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah thalathu syafa'at. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat 3 syafaat. Kita telah bahas kemarin arti syafaat. Syafaat secara bahasa kemarin kita sebutkan apa? Yang genap menjadikan yang ganjil menjadi genap, namanya syafaat. Syafaat dalam tinjauan istilah kita bahas kemarin apa artinya? Apa? Apa arti syafaat? Talabul khairi lil ghairi, menuntut kebaikan untuk orang lain, berupaya untuk mendatangkan kebaikan, tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Berkata Syekh Muhammad, syafaat secara istilah at-tawassutu lil ghairi bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah, menjadi perantara untuk orang lain untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itulah makna syafaat. Menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat baginya ataupun menolak mudarat. Dan syafaat terbagi menjadi 2. Ada syafaat yang batil, dan ada syafaat yang hak atau yang benar. Syafaat yang batil adalah syafaat orang-orang musyrik yang meminta syafaat kepada patung-patung mereka yang mereka ibadati, yang mereka puja, yang mereka menganggap patung-patung itu, berhala-berhala itu, orang-orang yang telah meninggal itu dapat memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat yang batil. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengibadati dari selain Allah apa-apa yang tidak dapat membahayakan mereka, tidak pula memberikan kepada mereka manfaat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata, inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini syafaat yang batil. Syafaat yang batil yang tidak akan dapat diperoleh, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya orang-orang musyrikin datang minta syafaat kepada berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung, batu-batuan, yang datang memuja kuburan-kuburan, enggak ada gunanya. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Muddathir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang beri syafaat. Maksudnya seperti ini. Ya. Syafaat, memberi syafaat yang tidak hak, berhala-berhala yang disembah, Tuhan-Tuhan yang diibadati, itu syafaat yang batil. Berkata Syekh Muhammad, syafaat yang batil adalah ma tatlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam Qawaid al-Arba', Syekh Muhammad bin Wahab menyebutkan syafaat yang batil adalah syafaat yang dituntut dari selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak akan mampu mengerjakannya, melakukannya kecuali Allah saja. Mendatangkan manfaat itu bukan milik makhluk, menolak mudarat itu bukan milik makhluk. Jika ada seorang minta kepada makhluk, apalagi kepada batu-batuan, kepada orang-orang mati,
suatu perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh makhluk tersebut, contohnya untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat, maka syafaat ini disebut syafaat yang batil. Adapun syafaat yang kedua adalah syafaat yang sahih, syafaat yang hak. Syafaat yang hak maknanya syafaat yang memang akan terjadi kelak di hari kiamat, terbukti. Syafaat yang hak ini mengumpulkan 3 syarat, barulah dia benar, barulah akan terlaksana syafaat ini. Yang pertama adalah ridallah 'anil syafi', ridallahi 'anil syafi', keridhaan Allah terhadap asy-syafi', perantara tersebut. Keridhaan Allah kepada perantara yang ingin memberikan syafaat kepada selainnya. Apa syarat yang pertama? Keridhaan Allah kepada asy-syafi'. Asy-syafi' artinya orang yang akan memberikan syafaat kepada yang lain. Dialah perantara. Yang kedua, ridallah 'anil masyfu'ilah, keridhaan Allah kepada al-masyfu'ilah, kepada orang yang akan diberikan untuknya syafaat. Kalau asy-syafi' artinya pemberi syafaat, al-masyfu'ilah orang yang akan diberikan kepada syafaat, baik dalam bentuk mendatangkan untuk manfaat atau menolak mudarat darinya. Ini namanya apa dalam bahasa Arabnya? Al-masyfu'u lahu. Asy-syafi' contohnya Nabi, itu syafi'. Kita ini yang diberikan syafaat, umatnya namanya apa? Al-masyfu'u lahu. Contoh pemberi syafaat asy-syafi', anak bayi yang meninggal kecil. Siapa al-masyfu'u lahu? Orang tuanya. Kemudian syarat yang ketiga adalah idznullah fis syafa'ah. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat kepada syafi'. Kalau Allah enggak izin, enggak akan terjadi. Dalil mengenai perkara ini, perkara 3 syarat syafaat ini terdapat dalam kitabullah. Coba ulangi lagi tadi 3 syaratnya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ulangi. Syarat syafaat. Anta ya Syekh Yasin. Kasih mikrofon dulu. Syarat syafaat yang sahih, yang hak, apa aja? Syafaat yang pertama, keridhaan Allah kepada syafi'. Syarat yang pertama, keridhaan Allah kepada syafi', pemberi syafaat atau perantara. Jamil. Yang kedua, keridhaan Allah kepada musyafi' lahu. Al-masyfu'i lahu. Al-masyfu'i lahu. Dan kepada orang yang akan diberikan syafaat. Baik, yang akan diberikan syafaat untuknya. Yang ketiga, keridhaan Allah pada idznullah. Izin Allah, karena izin Allah. Fi syafa'ah, izin Allah untuk memberikan syafaat. Kalau dia enggak izin, enggak terjadi. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Izin Allah kepada siapa? Asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Dalilnya Allah menyebutkan dalam surah An-Najm ayat ke-26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin, berapa banyak daripada golongan malaikat-malaikat yang di langit, fis samawat, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak ada guna syafaat mereka, illa min ba'di an ya'dhana Allah, kecuali setelah ada izin daripada Allah kepada mereka, kepada malaikat. Kata Allah, tidak ada gunanya syafaat malaikat-malaikat di langit sama sekali, kecuali setelah izin daripada Allah SWT. Liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah izin daripada Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada siapa? Liman yasha', kepada orang-orang yang Allah SWT kehendaki. Wa yarda, dan Allah ridai.
Dan Allah tidak akan pernah ridha terhadap kaum musyrikin. Makanya orang-orang musyrikin tidak akan dapat syafaat karena Allah tidak pernah ridha kepada mereka. Dalam ayat ini dikumpulkan dua syarat, izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi ayat senada seperti itu. Banyak ayat yang senada seperti itu. Kemudian berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Walahu fil qiyamati thalathu syafa'at." Dan bagi Nabi dan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat ada 3 syafaat. Ada 3 syafaat. Kelak Nabi memiliki 3 syafaat. Yang pertama asy-syafa'atul 'uzma, syafaat terbesar untuk seluruh penduduk mahsyar, ahlul mauqif. Ini syafa'atul 'uzma. Dengan syafaat inilah dimulai persidangan. Yang kedua asy-syafa'ah li ahli jannah, yadkhulul jannah, syafaat untuk orang-orang yang akan masuk surga agar mereka masuk segera ke surga. Yang pertama kali membukakan surga Rasulullah, yang pertama kali memberikan syafaat ke dalam surga Rasulullah SAW. Yang ketiga asy-syafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha, syafaat terhadap orang-orang yang seharusnya masuk neraka agar tidak masuk ke dalamnya. Wa fi man dakhalaha an yakhruja minna, syafaat terhadap orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Berkata Syekhul Islam, amma syafa'atul ula fayashfa'u fi ahli al-mawqifi hatta فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. Syafaat yang pertama kata Syekhul Islam adalah Nabi memberikan syafaat bagi ahlul mauqif, bagi seluruh manusia yang di padang mahsyar kelak. Bahkan bukan hanya manusia saja, bahkan bangsa jin pun semuanya mendapat syafaat Rasulullah SAW untuk dimulai persidangan di hari kiamat. Hatta yuqda bainahum, sehingga dimulailah antara mereka persidangan. Subhanallah, disidang semua manusia. Ba'da an yataraja'a al-anbiya, setelah para nabi masing-masing menghindar ketika diminta kepada mereka syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, semuanya mereka menghindar. Semuanya menghindar dan mengisyaratkan kepada yang lainnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini ikhwan terjadi di padang mahsyar. Al-Imam Muslim menjelaskan kejadian ini dalam sahihnya, dan demikian pula Imam Bukhari rahimahullah taala dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Abu Hurairah, "Ana sayyidu an-nas yaumil qiyamah." Berkata Rasulullah, "Aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat." Sayyidun nas yaumul qiyamah, aku adalah penghulu manusia di hari kiamat. Dari sinilah sebagian orang memberikan kepada beliau gelar sayyid, sayyiduna Muhammad, sayyidina Muhammad. Ana sayyidu an-nas, aku adalah pemimpin manusia, sayyidnya manusia. Tetapi kita katakan di dalam perkara salat, dalam perkara salawat yang lebih rajih insyaallah taala tidak ada kata-kata sayyidina, karena Rasulullah tidak pernah ajarkan demikian. Kata beliau, "Wa hal tadruna fi madzalik?" Tahukah kalian kenapa demikian? Kenapa aku menjadi penghulunya manusia di hari kiamat?
Berkata Rasulullah, yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal-akhirina yawm al-qiyamah. Yajma'ullahu an-nas al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahidin. Allah akan kumpulkan seluruh manusia. Yang paling pertama kali diciptakan Adam, semua anak-anak Adam, terus sampai yang terakhir kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia dari awal hingga akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu baris, fi sa'idin wahid, dalam satu baris semuanya. Subhanallah. Yasma'uhum ad-da'i. Mereka semua mendengar suara yang menyeru mereka. Allah tabaraka taala. Wa yanfadhuhumul basar, pandangan mata mereka tajam. Subhanallah. Melihat. Wa tadnu minhumus syams, dan didekatkan bagi mereka matahari, dekat bagi mereka matahari. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Maka orang-orang dalam keadaan kepayahan, kesulitan, yang mereka tidak mampu memikulnya. Fayaqulun nas, maka orang-orang berkata, ala tarawna ma qad balaghakum, tidakkah kalian melihat apa yang telah menimpa kalian? Subhanallah, keletihan. Untuk bayangkan, enggak jelas nasibnya kemana. Subhanallah. Orang-orang yang terjerat dalam kasus kriminal saja, ketika masuk penjara, ketika akan disidang, dalam keadaan dia khawatir, berapa tahun ini? Jangan-jangan hukum mati, jangan-jangan seumur hidup ini. Itu di dunia. Subhanallah. Membunuh contohnya, disidang di dunia, di depan hakim, jaksa akan menuntut. Mungkin ketika itu dia berapa tahun ini? Jangan-jangan hukum eksekusi mati ini. Ketakutan di dunia. Subhanallah. Apalagi di hari kiamat. Makanya mereka berkata, tidakkah kalian bagaimana kondisi kita sekarang ini? Ini perkara akhir, ikhwan. Perkara akhir. Jika berhasil selama-lamanya, gagal selama-lamanya. Ala tanzuruna man yashfa' lakum min rabbikum? Tidak akan berupaya mencari siapa kira-kira yang bisa memberikan syafaat di hadapan Tuhan kalian untuk kita. Fayaqulu ba'duhum li ba'din, maka sebagian berkata kepada sebagian lainnya, alaikum bi Adam, hendaklah coba kalian datangi Adam. Fayatunahu, maka mereka pun bergegas mendatangi Adam di padang mahsyar. Subhanallah. Manusia akan mencari Adam pertama kalinya. Mereka datang kepada Adam, fayaquluna lah, mereka berkata kepadanya, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkaulah bapak moyangnya manusia. Allah telah ciptakan engkau dengan tangannya. Maksudnya, mereka menganggap Adam memiliki kedudukan karena dialah manusia pertama, bapaknya manusia. Harapannya semoga Adam bisa memberi syafaat. Apalagi Adam memiliki keistimewaan. Allah ciptakan Adam dengan tangan Allah sendiri, dengan dua tangan Allah SWT sendiri. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan dengan dua tangannya, kecuali Adam alaihissalam. Subhanallah. Ini kemuliaan. Wa nafakha fika min ruhi, dia tiupkan langsung kepadamu daripada roh yang diciptakan Allah SWT. Yang lain malaikat bawakan. Malaikat yang niupkan ruh, ini langsung. Kemuliaan bagi Adam alaihissalam. Mereka mengharap dengan kemuliaan ini dia akan memberikan syafaat. Wa amara al-malaikata fasajadu lak, bukankah engkau yang diperintahkan Allah semua malaikat sujud kepadamu? Ini juga kemuliaan Adam lainnya. Mereka berharap dengan sekian banyak kemuliaan ini semoga Adam bisa memberi syafaat. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami ini sekarang? Fayaqulu, maka Adam berkata, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Subhanallah. Berkata Adam, sesungguhnya Tuhanku pada hari ini benar-benar murka,
tidak pernah dia semurka hari ini selama-lamanya sebelumnya, dan tidak akan pernah dia semurka hari ini selama-lamanya setelah hari ini, setelahnya. Kata Adam, sesungguhnya Tuhanku benar-benar murka pada hari ini. Semurka-murkanya, tidak pernah dia murka semurka hari ini sebelumnya, tidak pula setelahnya. Wa innahu nahani 'anis syajarah, dan aku ingat dia telah larang aku jangan dekati pohon itu. Fa'asaitu, tapi dia ku tentang. Nafsi, 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 wahai jiwaku, 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 bagaimanakah kau gerangan? Kemana kau akan dicampakkan? Berkata Adam, idhabu ila Nuh, pergilah kalian, coba datangi Nuh. Kata Adam melemparkan, coba cari Nuh, pergi kepada Nuh. Aku dulu telah berbuat maksiat, subhanallah. Satu kemaksiatan yang diperbuat Adam alaihissalam, dia kenang sepanjang masa sampai hari kiamat. Berapa maksiat yang kita buat pagi hari, siang, pagi sore, siang malam, wallahi beribu-ribu, berjuta-juta. Banyak kali yang kita lupa, subhanallah. Adam gara-gara satu maksiat Allah campakkan dia ke bumi. Allah Subhanahu wa taala cabut darinya pakaian surga. Subhanallah. Ya, satu kemaksiatan Adam. La ilaha illallah. Kita berapa banyak maksiat yang kita buat. Kemudian kita kembali kepada hadis. Fayatuna Nuhan, maka mereka pun berdatangan kepada Nuh. Fayaquluna ya Nuh, mereka berkata, wahai Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, bukankah engkau rasul yang pertama kali diutus ke bumi? Ini menunjukkan kepada kita Nuh adalah rasul yang pertama diutus ke bumi untuk meluruskan akidah. Dan tentunya ini kemuliaan terhadap Nuh. Mereka menyangka ini kemuliaan, jangan-jangan dengan kemuliaan ini Nuh bisa memberikan syafaat. Waqad sammaka Allahu 'abdan syakura. Wahai Nuh, bukankah Allah menamakanmu dengan hamba yang bersyukur? Subhanallah. Allah menamakan Nuh dengan hamba yang bersyukur. Dalam Al-Qur'an Al-Karim, isfa' lana ila rabbik. Tolonglah, mintalah syafaat. Mintalah syafaat bagi kami di sisi Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidak engkau lihat bagaimana keadaan kami sekarang ini? Matahari dekat, keringat mereka mengalir. Mereka subhanallah keadaan yang menegangkan sekali. Fayaqulu kama qala Adamu fi ghadabillah. Maka berkata Nuh sebagaimana perkataan Adam, bahwasanya hari ini Allah murka sekali, tidak pernah semurka hari ini sebelumnya dan sesudahnya. Berkata Nuh, wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi. Tapi aku ingat dahulu aku memiliki satu doa. Doa tersebut Allah berikan kepadaku, telah kugunakan agar Allah hancurkan kaumku. Subhanallah. Idhabu ila Ibrahim. Kayaknya enggak ada peluang untuk kalian. Enggak akan mungkin aku minta kepada syafaat. Dia berikan aku peluang untuk berdoa, aku doakan supaya dibinasakan kaumku semua. Subhanallah. Ini Nuh alaihissalam yang dia katakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, jangan kau sisakan orang-orang kafir di atas muka bumi ini. Itu doa Nabi Nuh. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Jika kau biarkan mereka akan sesatkan hamba-hambamu. Sampai akhir ayat dalam surat Nuh. Berkata Nuh, aku telah mengamalkan doa tersebut yang Allah berikan kepadaku untuk menghancurkan kaumku. Enggak ada lagi peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian, coba datangi Ibrahim. Subhanallah. Ini semuanya menunjukkan keutamaan rasul-rasul yang disebutkan di sini. Fayatuna Ibrahim, mereka pun berdatangan kepada Ibrahim. Fayaquluna, mereka berkata, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh. Bukankah engkau Nabi Allah plus khalilnya, kekasihnya? Min ahlil ard, dari penduduk bumi. Khalil adalah peringkat tertinggi daripada kekasih. Ya, yang tertinggi Khalil. Bukankah engkau adalah Nabi Allah sekaligus engkaulah kekasihnya di muka bumi ini?
Mereka mengharapkan syafaat Ibrahim. Semoga karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalil, kekasih Allah, dia memberikan syafaat agar dimulai persidangan. Fayaquluna, mereka berkata, ya Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ardi, isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat bagi kami di sisi Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih? Tidakkah engkau melihat bagaimana kondisi kami sekarang ini? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah. Kembali berkata Ibrahim tentang betapa murkanya Allah pada hari ini, yang tidak pernah semurka hari ini sebelumnya ataupun sesudahnya. Berkata Ibrahim, dia ingat lagi dosanya. Wa inni qad kadzabtu thalatha kadzibat, dan aku malu meminta kepada Rabbku, sesungguhnya aku telah pernah berdusta 3 kali. Berapa kali? Yang mana kira-kira 3 kali ini? Siapa yang tahu? Ketika dia katakan kepada kaumnya, ketika dia mengajak kaumnya untuk berdialog tentang Tuhan yang mereka sembah, bintang, matahari, dia katakan inni saqim, aku sakit. 1. Dusta yang kedua, ketika dia melewati negeri Mesir dengan istrinya Sarah. Ya, kemudian bertanya Raja Mesir, istrinya Sarah itu subhanallah, perempuan tercantik, diberikan setengah kecantikan seluruh wanita di dunia ini. Yusuf diberikan setengah ketampanan wanita seluruh dunia ini. Sarah diberikan kecantikan wanita setengah dunia ini. Ketika Ibrahim lewat negeri Mesir, maka para mata-mata raja memberitahukan kecantikan Sarah. Maka dia panggil Sarah, yang dijadikannya sebagai istrinya atau gundeknya. Maka berkata Ibrahim kepada istrinya, wahai Sarah, enggak ada yang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan engkau. Kalau andai kata dia bertanya, siapa dirimu? Katakan, aku adalah saudarinya. Kamu siapa? Katakan, aku adalah saudaramu. Maka bertanya raja kepada Ibrahim. Berkata ketika itu raja kepada Ibrahim, man hadhihi, siapa ini? Berkata Ibrahim, ukhti, dia adalah saudariku. Padahal maksud Ibrahim, saudariku dalam agama, karena enggak ada yang lain kecuali Sarah saja. Ya, saudari dalam agama. Ini disebut dengan nama apa? Hilah, agar dia selamat. Kalau dia bilang ini istriku, dia akan dipenggal habis. Maka dia katakan ini saudariku. Sampai akhir kisah, ketika dia mau mencampuri Sarah, maka seketika badannya semua kaku-kaku. Sampai akhirnya dia menjerit, dia tolong, ini jin bukan manusia, keluarkan dia dariku. Ini kedua. Yang ketiga, ketika siapa yang tahu yang ketiga? Pak Iwan? Ketika menghancurkan berhala-berhala. Subhanallah, mereka berkumpul. Man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang kurang kerjaan menghancurkan tuhan-tuhan kita ini? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada yang menentang agama kita ini, ada yang menghina tuhan-tuhan kita ini. Itu namanya Ibrahim. Fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawakan dia kemari di hadapan orang-orang ramai. Kita akan tanya dia. Bertanya ketika itu raja, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Berkata Ibrahim, dia sisakan satu yang terbesar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya dia putuskan di situ. Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan bal fa'alahu. Artinya apa? Sebenarnya dia yang melakukannya. Maksudnya apa? Dirinya sendiri. Cuma dia tunjuk bal fa'alahu kabiruhum hadza. Subhanallah. Makanya sebagian qari ketika membaca ayat ini enggak dilanjutkan, bukan dia baca bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhu inka, bukan. Tapi mereka putuskan bal fa'alahu. Artinya apa? Bal fa'alahu. Tetapi memang dia yang melakukannya. Maksudnya siapa? Dirinya sendiri. Sebenarnya dia enggak berbohong dia, cumanya dalam bentuk hila. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tetapi dia melakukannya, ini yang paling besar.
Tanyalah dia, andai kata dia berbicara. Maka mereka semua faraja'u ila anfusihim. Mereka kembali merenungi diri mereka sendiri. Innakum antumud dhalun. Benar, kalian semua yang benar-benar tersesat. Mereka kembali ke dalam hati nurani mereka sendiri. Akhirnya mereka katakan, benar kayaknya memang kita sesat. Ya. Kemudian mereka berkata, laqad alimta. Engkau tahu Ibrahim, bahwasanya patung-patung ini tidak akan mungkin berbicara. Berkata Ibrahim, subhanallah. Afata'buduna, bagaimana akan ibadati Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab. Uffin lakum wa lima ta'budun. Memang celakalah kalian, binasalah kalian, dan apapun yang disembah. Subhanallah. Ketika mereka sudah terpojok, nggak ada lagi alasan, udah patah hujahnya semua. Bagaimana kami tanya ini semua? Dia nggak mendengar, nggak melihat. Kata Ibrahim, celakalah kalian. Kan sembah yang seperti ini nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat. Mereka terpojok, patah semua hujah, semua alasan mereka patah. Ya, itulah ilmu, menghabiskan semua syubhat. Ketika syubhat ini semuanya udah terputuskan, patah, udah semuanya nggak ada lagi alasan bagi mereka, muncullah ketika itu hamiyah, emosi yang muncul. Begitulah ahlul batil sepanjang zaman. Kalau udah kalah hujah, keluar parang panjang. Banyak kali dalilmu. Udahlah ini aja lah untukmu. Bawanya dalil panjangnya, bawanya dalil pendeknya, keluarkannya parangnya, nggak ada cerita. Pokoknya ini samamu. Nggak bisa lagi ilmiah. Makanya antum kalau mau berhujjah tengok orangnya. Kalau kira-kira orangnya nggak siap untuk bermunazarah, munaqashah secara ilmiah, jangan antum ajak berdebat dia, nggak ada guna. Yang keluar nanti parang panjang. Lihatlah, mentok semua syubhat mereka, hancur. Kemudian akhirnya mereka berkata, ya, harriquhu wansuru aliyatakum. Nggak ada jalan lain. Kita bakar aja lah dia. Udah habis semua, nggak ada lagi alasan. Kita bakar aja dia ini, pengacau aja ini. Tapi semua perkataan Ibrahim mereka rekam, mereka terima dalam hatinya. Wansuru aliyatakum. Mari kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Subhanallah. Ini 3 kali kedustaan yang disebut Ibrahim. Dan sebenarnya 3-tiganya kalau antum lihat tidak ada kedustaan yang sebenarnya. Tapi hanyalah hilah saja. Tipu muslihat, tidak berdusta sebagaimana Rasulullah dan Abu Bakar ketika berjalan, ya, menuju kota Madinah, ketemu sama orang-orang Arab. Ditanyakan kepada Abu Bakar karena mereka kenal Abu Bakar, siapa ini ya Abu Bakar? Berkata Abu Bakar, hadit tariq. Ini penunjuk jalan bagiku. Dikira mereka Rasulullah penunjuk jalan dia untuk hijrah, padahal maksud Abu Bakar penunjuk jalannya untuk Islam. Ini apa namanya? Hilah. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang Arab Mesir, ketika itu orang Arab Irak, orang Arab dalam peperangan, dalam perang Badar enggak salah saya. Dari mana kalian? Berkata Nabi, minal ma', kami dari air, dari sungai. Berkata orang tersebut, dari air mana? Dari sungai mana? Sungai Tigris, sungai Irak. Nabi diam meninggalkan. Maksud Nabi dari air mana? Kami dari sperma. Ini namanya apa? Hilah. Ibrahim enggak menipu sebenarnya. Tetapi itu pun dianggap Ibrahim suatu dosa, subhanallah. Dia malu dengannya, padahal dia enggak nipu. Maksudnya Sarah, ukhti itu dalam agama, saudariku, ini saudariku karena cuma dialah saudarinya dalam Islam, enggak ada yang lain. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan. Idhabu ila Musa, tapi pergilah kalian, aku malu, aku telah pernah berbuat dusta 3 kali, aku malu. Ya. Ingat lagi saya katakan, ini bukan dusta yang sebenar-benarnya. Karena sifat Nabi itu apa? Sidq, jujur. Gak mungkin Nabi berdusta. Ini hanyalah hilah saja, bukan dusta. Tapi ini pun dihitung oleh Ibrahim bermasalah, makanya dia malu dengannya. Padahal dalam agama gak ada masalah. Tapi pergilah kalian kepada Musa, fayatuna Musa, mereka pun datang kepada Musa, fayaquluna ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, isfa' lana ila rabbik. Kata mereka, ya Musa, anta Rasulullah, wahai Musa, bukankah engkau adalah Rasulullah? Faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Bukankah engkau orang yang Allah utamakan, muliakan dibandingkan manusia-manusia lainnya, di mana engkau langsung berbicara dengannya?
Dipilihnya engkau untuk diberikan kepadamu risalah. Dia berbicara kepadamu secara langsung. Isfa' lana ila rabbik. Mintalah syafaat bagi kami di sisi Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih. Tidakkah kamu lihat bagaimana keadaan kami sekarang? Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah. Kembali dia berkata sebagaimana Adam berkata tentang betapa murkanya Allah pada hari ini. Berkata Musa setelah itu, wa inni qad qataltu nafsan lam umaru biqatliha. Sesungguhnya aku telah pernah membunuh jiwa yang tidak diperintahkan aku untuk membunuhnya, aku bunuh dia. Subhanallah. Nabi sampai hari kiamat ingat dosanya, yang satu, yang dua dia ingat. Kita pagi, sore, siang, malam lupa aja, enggak ada masalah itu semua. Subhanallah. Idhabu ila Isa, pergi kalian, cobalah kepada Isa. Fayatuna Isa, mereka pun datang kepada Isa. Fayaquluna ya Isa, mereka berkata wahai Isa, anta Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Wa kalimatuhu ila Maryam wa ruhan minhu, bukankah engkau adalah kalimat yang Allah tiupkan langsung kepada rahim Maryam? Allah ciptakan dari Allah SWT ciptakan ruh, ya, untukmu. Wa kalimatullah wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya, bukankah engkau bayi yang ketika engkau lahir kecil berbicara kepada manusia? Mereka sebutkan semua keutamaan Isa. Enggak ada nabi-nabi yang berbicara ketika kecil dia kecuali Isa. Isa ketika datang Bani Israel, mereka semuanya mencela ibunya Isa, Maryam. Ya Maryamu, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau telah mendatangkan suatu perbuatan yang tercela sekali. Maka abuki merasau in wa makanat ummuki baghiyya. Bapakmu bukanlah orang jahat, ibumu bukan seorang pelacur. Kenapa kau bawa bayi ini? Mana bapaknya ini? Subhanallah. Fa asyarat ilaihi, maka tidak berbicara menjawabnya Maryam, tapi dia tunjuk kepada Musa, kepada Isa, dia tunjuk kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Mereka berkata, "Hei Maryam, bagaimana kami berbicara kepada bayi masih kecil seperti ini?" Qala, berkata seketika Isa, qala inni Abdullah, ketahuilah aku ini hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, dia berikan kepadaku kelak Alkitab dan dia jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunt, dia jadikan aku penuh keberkahan dimanapun aku berada, sampai akhir ayat. Isa, enggak ada yang berbicara ketika kecilnya kecuali Isa bin Maryam, dan ada beberapa bayi lainnya, ada 4. Ada bayinya Juraij, Bani Israel yang ahli ibadah, yang dihancurkan rumahnya oleh kaumnya, itu udah berzina dengan seorang pelacur. Padahal pelacur ini memfitnahnya, padahal dia berzina sama tukang pengangon kambing. Kemudian ditekan perutnya, berbicaralah bayi ini, bapakku si fulan. Kemudian satu lagi, ketika kisah Ashabul Ukhdud, ketika orang-orang campakkan ke dalam api mau dibakar, berkatalah ketika itu ibu yang sangat khawatir anaknya ikut terbakar dengannya, wahai nak, aku begitu tidak tega membawa masuk ke dalam api. Berkatalah tiba-tiba bayi tersebut, wahai ibu, engkau di atas kebenaran, masuklah ke dalam api. Ini bayi-bayi yang berbicara ketika hidupnya masih kecil, masih bayi. Fayaqulu kama qala Adam fi ghadabillah wa lam yadhkur dhanba. Maka dia kembali mengingatkan sebagaimana yang diingatkan Adam, sesungguhnya Allah pada hari ini sangat murka sekali. Tidak pernah murka sebelumnya ataupun sudahnya. Tapi Nabi Isa tidak pernah menyebutkan sesuatu tentang dosanya, enggak disebutkan. Wa kulluhum yaqulu kama qala Adam, nafsi nafsi, semuanya berkata sebagaimana Adam berkata, diriku aja enggak jelas kemana ini. Wahai diriku kemana engkau? Akan dicampakkan. Idhabu ila Muhammad, berkata Isa, cobalah kalian pergi datangi Muhammad. Fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka datang menemui Muhammad. Fayaqulun, maka mereka berkata, ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah, wa khatamul anbiya, penutupnya para nabi, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah telah ampunkan semua dosa-dosamu yang lampau ataupun yang akan datang. Isfa' lana ila rabbik, berikanlah kepada kami syafaat di sisi Tuhanmu. Ala tara ila ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana keadaan kami sekarang? Fa'antaliqu, berkata Rasulullah, maka aku pun berangkat. Fa'ati tahtal arsh, aku datang di bawah arsy Allah.
fa'aqa'u sajidan Rabbi azza wa jalla, maka aku sujud tersungkur di hadapan Rabbku Allah azza wa jalla. Thumma yaftahu Allah alayya min mahamidih, kemudian Allah bukakan bagiku berbagai macam bentuk pujian-pujian terhadap dirinya. Wa husni tsana alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, diajarkan aku berbagai macam bentuk nama-nama pujian-pujian terhadap dirinya yang tidak pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumku. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu sekarang dari sujudmu, sal, mintalah, tu'tah, engkau akan diberikan apa yang kau mintakan, wasfa' tusyaffa', mintalah syafaat, akan diberikan kepadamu syafaat, sampai akhir hadis. Maka dimulailah persidangan dari kiamat. Baik. Inilah dia ikhwan rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, peristiwa datangnya manusia menemui para nabi di hari kiamat, nabi-nabi ulul azmi. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa amma asy-syafa'atu tsaniyatu fayashfa'u fi ahli al-jannati an yadkhulu al-jannah. Jadi syafaat yang pertama syafaat uzma, syafaat yang terbesar untuk dimulai persidangan. Adapun syafaat yang kedua adalah beliau akan memberikan syafaat kepada ahli surga untuk masuk ke dalam surga. Maksudnya, ketika ahlul jannah, orang-orang yang berhak masuk surga, melewati sirat, mereka diberhentikan ketika itu di atas qantarah, jembatan kecil. Fayuqtassu li ba'dhin min ba'dhin, ketika itu dimulailah qisas yang terakhir kali. Ya, bukan qisas yang pertama, yang terakhir kali. Segala macam bentuk persengketaan ketika itu akan diselesaikan, supaya hilang segala macam bentuk rasa dengki, iri hati, kecemburuan, semuanya hilang di sana. Baru setelah itu mereka diperintahkan untuk masuk ke surga. Tetapi ketika mereka masuk ke surga, pintu surga terkunci semuanya. Sebagaimana ahli neraka, ya, bukan sebagaimana ahli neraka yang mendapati neraka terbuka pintunya semua. Ahli neraka masuk neraka terbuka semua pintunya, tapi orang-orang masuk surga, ketika mau masuk surga, pintu-pintu surga terkunci semua. Fala tuftahul abwab, berkata Syekh Muhammad, tidak ada pintu yang dibuka hatta yashfa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli jannati an yadkhuluha, sampai Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak masuk surga untuk masuk ke dalam surga dengan syafaat beliau. Subhanallah. Fayadkhulu kullu insanin min babil amal alladhi yakunu aktsara ijtihadan fihi min ghairi, maka tiap orang akan masuk ke dalam pintu amalan yang paling dia gemari, yang paling dia senang mengerjakannya. Ada pintu salat, ada pintu puasa, dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang dipanggil dari semua pintu surga, seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, karena dia adalah orang yang berbuat semua kebaikan. Dia ahli puasa, dia ahli salat, dia ahli zakat, ahli sedekah, ahli ilmu, semuanya dia. Maka dia dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zumar, ketika bercerita tentang surga, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ke dalam surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai ketika mereka datang kepada surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintunya. Maksudnya apa? Gak langsung mereka masuk, dibukakan dulu pintu-pintu baru mereka masuk, dan tidak akan dibukakan pintu kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim rahimahullah taala dari Jalur Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nas, Allah akan kumpulkan manusia, fayaqumul mu'minuna hatta tazlafa lahumul jannah, maka berdirilah orang-orang beriman sampai tampak bagi mereka surga. Fayatuna Adam, mereka berkata kepada Adam, ya Adam, fayaquluna ya abana, mereka datang kepada Adam berkata, wahai bapak kami Adam, istaftih lanal jannah, bukakanlah untuk kami pintu surga.
Adam mengatakan bukan aku yang berhak, sampai akhirnya mereka datang kepada Muhammad, fayatuna Muhammadan. Maka mereka datang kepada Muhammad, fayaqumu, mereka berdiri, fayu'dzanu, maka Rasulullah berdiri, fayu'dzanu lahu, maka diizinkanlah untuk beliau untuk membukakan pintu surga. Subhanallah. Penting sekali kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar begitu pentingnya. Kalau beliau tidak beri syafaat, enggak ada yang masuk surga. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa beliau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, kami tidak utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kepada seluruh nabi, ya, seluruh alam, bangsa manusia, bangsa jin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa hatani syafa'atani khassatani lah. Kedua syafaat ini khusus untuk nabi saja, enggak ada selain nabi. Syafaat apa yang pertama? Syafaat al-uzma. Yang kedua syafaat agar ahli surga masuk surga. Ya, untuk dibukakan pintu surga, mereka masuk surga. Kemudian berkata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hunaka aidan syafa'atan thalitha khassa bin nabi la takunu li ghairi. Ada syafaat yang ketiga juga yang khusus untuk nabi, enggak boleh untuk selain nabi. Apa itu? Syafaat nabi untuk pamannya Abu Talib yang kafir, untuk diringankan azabnya di hari kiamat. Subhanallah. Yang mati di atas kekufuran. Ya. Nabi itu memiliki 10 paman. Di antara 10 paman Nabi itu ada 4 orang yang mereka sempat menemukan Islam. Tapi 2 yang tidak masuk Islam. Siapa yang tidak masuk Islam? 1, Abu Lahab. Yang kedua, Abu Talib. 2 yang masuk Islam, Hamzah dan Abbas radhiyallahu taala anhuma. A'udzubillahi min dzalik. Abu Talib yang paling baik dengan Nabi SAW, yang paling mengasihi beliau sejak beliau kecil, mencintai beliau, membela beliau, mempertahankan beliau. Subhanallah, hidup matinya untuk Muhammad SAW. Dia rela menjadi umpan, ya, umpan senjata untuk melindungi Rasulullah SAW. Tapi demi Allah, bukan karena Allah, karena ini keponakannya yang dia cintai. Hamiyah, fanatis darah, kedarahan, suku. Ini tercela ikhwan. Makanya orang-orang yang mati gara-gara mempertahankan hamiyah, jahiliyah, kesukuan, mati gara-gara perang antar suku, ya, perang antara apa lagi? Antar etnis, atau kita. Bukan karena Allah SWT. Itu hamiyah, jahiliyah, waliyadzubillah. Jadi pamannya khusus Abu Talib mendapat azab yang paling ringan karena syafaat Nabi. Enggak banyak azabnya. Dia enggak dirantai kepalanya, enggak dirantai lehernya, enggak diseret, enggak. Cuma diberikan sandal saja. Jika dia pakai maka melelehlah otaknya, waliyadzubillah. Ini yang paling ringan, dan dia menyangka dialah yang paling parah azabnya di hari kiamat. Subhanallah. Padahal dialah yang paling ringan. Kata Nabi, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, syafaatku, dia akan menduduki tempat yang terendah sekali di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Ini bukan karena kepribadian Nabi Talib, tapi karena betapa banyaknya perjuangannya untuk Islam. Banyak perjuangannya. Berkali-kali orang-orang Quraisy mendatangi pamannya Abu Talib, memberikan tawaran-tawaran. Mereka bawakan seorang pemuda yang gagah perkasa. Wahai Abu Talib, ini pemuda kau ambil, ini jadi anakmu. Muhammad beri kepada kami sini, biar kami penggal kepalanya, ganggu aja dia. Berkata Abu Talib, subhanallah, anak kalian kan berikan kepadaku, ku kasih makan, ku besarkan, ku rawat. Anak aku kan bunuh. Ini enggak adil ini. Pergi kalian, pergi. Subhanallah. Dia tahankan. Sampai dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, ya, ketika mereka ngotot kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kami enggak sabar lagi nih. Tolong kau selesaikan urusanmu dengan ponakanmu itu. Kami enggak sabar lagi nih. Didesak dia. Kalau enggak entah apa jadinya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, jangan kau bebankan aku apa yang tidak mampu kupikul. Mereka datang kepada aku mengadu seperti ini.
Ya Muhammad, coba kau pikir ulanglah tindakan-tindakanmu itu. Berkata Rasulullah dalam hadis tersebut. Tapi ini riwayat dilemahkan oleh sebagian ahli sirah. Wahai pamanku, andai kata mereka mampu meletakkan bulan di tangan kananku, mereka ambil matahari di tangan kiriku, agar ku tinggalkan dakwah, tidak akan pernah ku tinggalkan sampai diriku binasa karenanya. Subhanallah. Mantap kali, ikhwan, ya. Antum bisa bilang itu enggak? Enggak tinggalkan dakwah sampai andai kata ada yang bisa ambil bulan untuk antum, bintang ambilkan untuk antum, tapi antum enggak tinggalkan dakwah. Siap enggak? Hah? Wallahu ta'ala a'lam. Wa amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar. Maka Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak, yang layak masuk ke dalam neraka. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisairin nabiyyin was-siddiqin wa ghairihim. Syafaat seperti ini, syafaat ya terhadap orang-orang yang seharusnya masuk neraka untuk tidak masukinya, ini bukan khusus milik Nabi saja, tapi juga setiap para nabi memiliki syafaat ini. Demikian juga para siddiqin dan lain-lain, para syuhada. Fayashfa'u fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha. Maka Nabi akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang seharusnya masuk neraka untuk tidak memasukinya. Wa yashfa'u fi man dakhala an yakhruja minha. Bahkan dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari dalamnya. Subhanallah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan ini akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang bertanya? Fadhal. Silakan, fadhal Syekh. Bismillah. Ustaz, ini saya mau bertanya, mungkin nanti kalau kita juga menerangkan tentang hadis yang barusan Ustaz sebutkan tentang di antara orang lain saling bertanya, lihatlah bagaimana keadaanmu. Dengan hadis ketika Nabi menyatakan di padang mahsyar, manusia hufatan uratan kullan wal amru fi hadil yaum bi hadisa al amru ashaddu ayanzura ba'dum ba'dhum. Bagaimana mengapakannya, Ustaz? Apanya? Pada satu hadis, urusan pada saat itu sangat kerasnya, wahai Aisyah, sehingga sekedar memandang orang yang tidak pakai baju nggak sempat lagi. Padahal di hadis yang barusan dibacakan, satu orang dengan orang lainnya, lihatlah keadaan kalian. Di mana kontradiksi kedua hadis ini? Bagaimana maksudnya? Maaf, belum paham, Ustaz. Oke. Orang-orang besar. Jadi di hadis tentang orang yang menerangkan tentang Nabi katakan bahwa pada hari padang mahsyar nanti orang yang bertelanjang kaki, tidak memakai pakaian, kemudian tidak berkhitan. Ketika itu Aisyah malu, wahai Rasulullah, malu kita. Kemudian Nabi katakan, ya Aisyah, keadaan pada itu sangat kerasnya sehingga seseorang tidak akan memikirkan atau melihat orang lain. Kemudian pada hadis yang barusan dibacakan, orang-orang di padang mahsyar saling berkata, lihatlah keadaan kalian. Jadi hadis ini kalau memadukannya, padahal kejadiannya sama-sama di padang mahsyar. Keadaan kalian maksudnya apa yang antum pahami? Ala tarawna ma antum fi? Tidak akan bagaimana keadaan kalian sekarang ini? Maksudnya apa? Tentang status mereka yang enggak jelas kemana mau dicampakkan, ke surga atau ke neraka. Bukan maknanya tidak akan kalian melihat kalian dalam keadaan telanjang, tidak, itu semua mereka enggak bicarakan. Enggak bicara, enggak peduli mereka itu semua. Subhanallah. Itu yang antum maksudkan tadi. Tidak akan kalian melihat keadaan kalian maksudnya telanjang, tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Keadaan mereka dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan diri mereka, nasib mereka, kemana mereka akan dicampakkan, enggak jelas. Bagaimana timbangan mereka kelak. Itu yang dimaksudkan. Jadi bukan masalah telanjangan. Dan kelak di padang mahsyar akan ada masanya manusia akan diberikan pakaian. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali diberikan pakaian siapa? Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Fadhal. Bismillah. Mohon maaf Ustaz kalau salah dalam cara bertanya gitu. Yang saya tanyakan
kenapa umat Muhammad selalu didahulukan di segala segi gitu kan. Sementara masih ada umat-umat lain yang mempunyai keutamaan juga istilahnya mereka bertauhid lebih dulu dari kita, mempunyai amal-amal yang baik juga gitu Ustaz. Jadi kenapa umat Muhammad didahulukan dari segala segi di antara umat-umat yang lain? Apa hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini gitu Ustaz? Dzalik, yang pertama saya katakan jawabannya adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah dia karunia Allah, dia berikan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu dan dia yang berhak milih dan memilah. Kenapa nabi yang jadi nabi bukan antum? Kenapa? Antum jawab dulu. Kenapa bukan antum jadi nabi? Jawab. Antum jawab dulu. Kenapa bukan antum jadi nabi? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena risalah itu terserah Allah SWT. Siapa yang mau dia berikan? Yang jelasnya karena emang antum gak layak jadi nabi. Itu yang paling pas. Dia lebih tahu. Orang-orang kafir Quraisy berkata, laula nuzila al-Qur'an ala al-qaryatayn ala ta'ifatain min al-qaryatayn 'azim. Berkata orang-orang Taif, pembesar Quraisy, kenapa Quran itu enggak diturunkan kepada dua suku terbesar? Ya, maksudnya suku Taif, suku Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi kehidupan mereka, rezeki mereka dalam kehidupan di dunia ini. Bukan mereka, ya. Allah yang mengetahui siapa yang paling berhak untuk diberikan risalah. Makanya enggak semua diberikan risalah. Kata Raja Romawi, ya aku tahu pasti dia akan keluar. Nabi itu pasti keluar, tapi aku enggak pernah tahu dia keluar daripada kalian. Kukira dari negeri Syam dia keluar. Enggak tahu dia. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang berhak milih. Dia jadikan umat ini menjadi umat yang paling utama, menjadi umat yang paling mulia. Kalau antum mau tanya-tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Berkata Allah, enggak layak ditanyakan apa-apa yang Allah perbuat. Mereka yang akan ditanya, ya Allah, kenapa bukan bangsa kami aja yang jadikan nabi bangsa Indonesia ini? Ada nabi dari bangsa Indonesia. Kenapa? Lebih parah lagi, kenapa enggak suku kami aja? Apa suku antum? Kenapa enggak nabi itu orang Melayu ya? Subhanallah, bahaya kok nabi kita orang Melayu. Melayu aja deh kan. Yang jelas itu jawaban yang pertama untuk antum. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah dia karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, yang kedua, untuk hal inilah Allah SWT banyak berikan keutamaan kepada umat ini yang enggak ada pada umat lainnya. Banyak keutamaannya. Kata Rasulullah, ada 5 perkara yang diberikan kepadaku enggak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Ya. Halal lil ghanaim, bolehkan bagiku untuk makan harta rampasan perang. Umat sebelum kita enggak boleh. Kalau perang mereka kumpulkan semua harta turun api dari langit tangkap, ya. Dimanapun aku berada, jika datang waktu salat, aku salat di sana. Umat sebelumnya harus salat di mihrab mereka. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masyata syahrin. Aku ditolong Allah dengan rasa takut yang ada pada musuh-musuhku perjalanan 1 bulan. Belum Rasulullah sampai masih 1 bulan lagi perjalanan, mereka terdengar, mereka takut dan mereka begitu takutnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah, setiap nabi diutus kepada kaumnya khusus, aku kepada seluruh manusia. Ya, dan seterusnya. Jangan tanyakan, Ustaz, kenapa nabi diutus kepada seluruh manusia? Ya, dan kenapa nabi-nabi terdahulu diutus kepada masing-masing kaumnya? Kalau dah itu antum tanya, ada payah saya jawabnya itu. Banyak keutamaan umat ini diberikan kepada umat ini, subhanallah. Umur yang pendek, pahala yang banyak. Untuk sama dengan umat terdahulu yang umurnya 1000 tahun lebih, diberikan Allah kesempatan bagi kita untuk beramal ibadah. Malam Lailatul Qadar. Umat dahulu kala enggak ada Lailatul Qadar. Hanya pada umat ini ada saja. Subhanallah. Umat sebelum kita, ya. Subhanallah. Mereka itu panjang-panjang umurnya. Panjang umurnya. Bayangkan Nabi Nuh, dakwanya aja 950 tahun. Dakwanya.
Enggak tahu saya umur berapa Nabi Nuh itu balik gitu. Subhanallah, panjang umurnya, subhanallah. Umur kita pendek. Umurnya 70 tahun dah kuat kali. Ya. Antum sampai 90 tahun dah kuat kali umur antum itu dah. Ya. Enggak tahu kita telusanya. Yang jelas ikhwan rahimakumullah, banyak sekali keutamaan Allah berikan kepada umat ini. Kalau antum tanya, kenapa umat ini berikan keutamaan? Jawabannya yang tadi, kembali kepada yang pertama. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu lah yang menciptakan segala sesuatu dan Dia pula yang berhak untuk memilih mana yang lebih utama daripada yang lain. Coba bayangkan, kenapa harus Mekah itu merupakan negeri yang paling utama di bumi ini? Kenapa? Kenapa enggak Batam ini aja? Enggak bisa antum jawab. Kecuali kembali kepada yang pertama. Kenapa bulan Ramadan yang paling utama? Kenapa bukan bulan yang lain? Rajab contohnya, Muharram contohnya. Kenapa Jumat yang paling utama? Kenapa enggak Minggu? Minggu enak libur. Kenapa jawabannya, akhi? Kenapa Jumat yang paling utama? Antum jawab dulu. Kok salah antum nih? Saya suruh keluar antum ini. Kenapa Jumat paling utama? Kenapa hari Jumat paling utama dibandingkan hari-hari lainnya? Salah antum nih, enggak usah ngaji lagi lah. Bismillah. Diciptakannya Adam karena hari yang terbaik untuk umat Islam. Kenapa Adam diciptakan pada hari Jumat? Wallahu a'lam. Kembalikan kepada jawaban yang pertama. Apa yang pertama jawabannya? Aha. Apa jawaban yang pertama? Itulah kehendak Allah. Itulah Kehendak Allah. fadlullah. Fadlullah. Apa arti fadlullah? Karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Jawabannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki dan Dia yang memilih. Ya. Dipilihnya Jumat yang terbaik daripada sekian hari. Dipilihnya Ramadan yang terbaik dari sekian bulan. Dipilihnya tanah haram Mekah daripada sekian bumi. Dan seterusnya. Dipilihnya Rasulullah SAW. Dipilihnya Quraisy daripada seluruh suku di dunia. Quraisy, dari Quraisy ini dipilih Muhammad yang paling utama. Ya, Bani Hashim sebelumnya, baru akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya dan seterusnya. Semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ayah soalnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.